Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji kitab para ulama. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kita sudah masuk di pasal yang ketiga, yaitu fi adabihi, ya, dalam adab-adabnya dalam pembelajaran, pembacaannya dalam halaqah, dan apa yang harus dia pegang ya, bersama dengan syekhnya dan teman-temannya. Ini juga merupakan manhaj ya di dalam belajar ilmu-ilmu syar'i. Di sini ada 13 macam. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas yang paragraf pertama ya, yaitu memulai dengan kitab Allah. Ya, lalu memungkinkan hafalan. Ya, karena memang dalam pendidikan Islam, dalam peradaban Islam, ya, Al-Quran ini menjadi fondasi ya, sebelum kepada yang lainnya. Makanya kita kenal para ulama sejak kecil ya sudah hafal Quran. Rata-rata usia 10 tahun ya, atau bahkan 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, karena memang diprogramkan seperti itu. Khususnya memang kegigihan daripada orang tuanya ya. Jadi orang tuanya betul-betul di rumahnya itu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka sampai mereka hafal ya di usia kecil. Ya, bahkan ibu juga berperan sangat penting ya dalam hal ini. Ya, dan itu di sebagian negeri masih terus dijaga ya, misalnya negeri yang terkenal dengan banyak melahirkan para ulama ya, misalnya di Mauritania yang dikenal dengan Sinkit ya, negeri Sinkit. Ya, itu ibu-ibu di sana mereka akan merasa malu ketika anaknya usia 7 tahun belum hafal Quran. Begitu. Jadi itu sangat berperan sekali ya seorang ibu ya yang bisa menjadikan anak-anaknya itu hafal Quran sejak kecil. Begitu. Nah, sedangkan di kita ya sangat ketinggalan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan kita bisa lebih mengembalikan lagi umat Islam kepada manhaj ya, pendidikan Islam yang sudah dipraktekkan sejak dulu begitu ya. Jadi ini Al-Quran ini harus menjadi hal yang utama. Ya. Wa yajtahida ala itqani tafsirihi, ya, bersungguh-sungguh untuk memungkinkan tafsirnya dan seluruh ilmunya. Nah, tentu nanti ketika di masa kecil itu sudah hafal Quran,
Ya, maka pada masa berikutnya ya di jenjang madrasah begitu itu tinggal mempelajari ilmu-ilmunya saja. Ketika memang sudah hafal, jadi itu akan mempermudah ya. Jadi dalam masa kecil meskipun belum paham ya karena bukan masanya untuk paham ya, tapi masanya untuk hafal terlebih dahulu begitu. Sehingga nanti di usia dewasa mereka tinggal mempelajari saja ilmu-ilmunya. Dan ini Al-Quran ini tentu ilmunya sangat luas sekali, tidak akan pernah habis digali begitu. Ya, bahkan tafsir itu kan sangat banyak sekali begitu. Wasairi ulumi dan seluruh ilmunya. Wa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Ya, karena Al-Quran itu adalah asal dari ilmu-ilmu, induknya dan yang terpentingnya. Jadi mendahulukan Al-Quran terlebih dahulu. Ya, walaupun tentu ketika masa anak-anak, masa usia belajar ya sejak usia 5 tahun sebelum mereka ini bukan hanya kognitif ya, tetapi juga harus ditanamkan dulu ke dalam hati mereka ya kecintaan kepada Al-Quran, keimanan ya kepada Allah, merasa bangga dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu perlu ditanamkan. Jadi jangan sampai menganggap harus menghafal Quran tapi hanya dari sisi kognitif, bahkan ketika anak sebetulnya belum siap lalu dipaksa. Nah, ini bukannya bisa berhasil ya. Jadi justru akan mereka menjadi merasa terpaksa, merasa terbebani, sehingga ada istilah mereka menjadi trauma ya karena dipaksa. Nah, ini berarti tahapannya harus ditanamkan dulu keimanan ya, kecintaan mereka terhadap Al-Quran, ya, merasa senang. Jadi itu dengan kesadaran seperti itu akan bisa mudah ya untuk bisa menghafal Al-Quran. Makanya para sahabat mengatakan kami diberikan iman sebelum Al-Quran ya, artinya ditumbuhkan dulu keimanan ya, karena tidak mungkin bisa langsung kepada Al-Quran, bisa langsung menghafal Quran kalau hatinya tidak siap gitu ya. Nah, hati itu disiapkan dengan keimanan masuk ke dalam hati mereka sehingga timbul rasa cinta. Maka dengan kecintaan itu akan mendorong mereka dengan sendirinya ya di dalam menguasai Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran kita pelajari, bahkan kita hafalkan dengan mungkin ya, tsumma yahfazu fi kulli fannin mukhtasaron. Ya, kemudian menghafalkan dari setiap bidang ilmu ya matan yang ringkas. Ya, yajma'u fihi baina tarafaihi, yang menggabungkan ya di antara dua ujung, maksudnya dari awal sampai akhir dari matan-matan ringkas itu ya, yang mengumpulkan hadis misalnya ulumihi, ilmu-ilmunya, wal usul lain, dua usul maksudnya ilmu usuluddin dan usul fikih ya, akidah dan usul fikih, nahu, tasrif ya. Nah, maka ini diantaranya yang kita berusaha hadirkan dalam MAIS ya, Markas Arabiyah dan Ilmu Syar'i. Kita mengkaji matan-matan yang awal ya untuk pemula, yang di sana yang harus dipelajari ya bagi pemula, karena belajar ilmu-ilmu syar'i ini mesti bertahap ya, dan itu para ulama sudah menuliskannya ya. Misalnya dalam hadis ya, kita pelajari hadis arba'in 40 ya, sekitar 42 hadis itu yang untuk awal dulu ya, kita pelajari 42 hadis dengan syarahnya ya, supaya kita memahami dan lebih bagus kita bisa menghafalkannya ya. Setelah itu nanti secara bertahap meningkat ya,
dari hadis-hadis ini. Dan juga ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu hadisnya. Ya, kita juga programkan dalam ilmu syar'i dasar, ilmu dasar hukum. Ya, dalam ilmu sholah hadis misalnya kita pelajari matan yang paling ringkas, paling awal bisa kita pelajari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya itu Nukhbatul Fikar ya, fi mustalahi ahli al-athar. Begitu, ada tahapan-tahapannya berjenjang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu. Ya, lalu dua usul misalnya dalam akidah, ya ini banyak matan-matan ringkas seperti yang kita pelajari, muqaddimah yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Qayrawani ya dalam kitab risalahnya, itu cukup terkenal ya di berbagai negeri Islam, dipelajari tidak hanya oleh madhab beliau saja yaitu Maliki, tetapi madhab lain juga mempelajarinya. Ya, atau matan-matan lain ya seperti Tahawiyah ya dan yang lainnya. Kemudian dalam nahu ya, dalam nahu misalnya ada Ajurumiyah yang paling dasar begitu ya. Tasrif misalnya Lamiyatul Af'al ya yang ditulis oleh Ibnu Malik ya, tetapi untuk sampai ke sana untuk ukuran kita itu juga masih agak kesulitan ya, karena belum memahami istilah-istilah, terus kemudian mengetahui banyak contoh ya, bahkan kosakatanya perlu dibekali ya terlebih dahulu ya. Makanya diantaranya banyak orang yang membuat panduan-panduan ya atau metode untuk memberikan kemudahan, untuk mempermudah. Di antaranya juga kita ya mempelajari untuk mempermudah pembelajaran nahwu shorof ini, karena ini menjadi dasar sekali ya. Bahasa Arab ini dasar, sebelum nanti mempelajari ilmu syar'i ya tentu mereka harus paham dulu ya dasar bahasa Arabnya itu. Makanya tidak bisa dipisahkan ya dalam pendidikan Islam tuh kemudian tidak ada bahasa Arab ya. Yang namanya pendidikan itu ada bahasa Arabnya, karena sumber ya daripada ajaran Islam ini dengan berbahasa Arab, bahasa ilmu, tidak bisa dilepaskan ya. Makanya diantara usaha orang-orang kafir ya, musuh-musuh Islam, menjauhkan umat Islam dari Islam itu adalah dengan menjauhkan mereka dari bahasa Arab, sehingga ruh ajaran Islamnya tidak kuat di dalam diri mereka begitu. Ketika baca Quran, ketika baca hadis, kalau tidak tahu baca Arab ya biasa-biasa aja, tidak ada pengaruh dalam dirinya. Tapi kalau orang yang sudah mempelajari bahasa Arab, ketika baca Quran itu akan tergambar gitu kan dalam dirinya, akan bisa mentadaburinya dengan mengetahui kosakata dan sebagainya. Semakin orang terus meningkatkan kemampuannya dalam bahasa Arab, berarti akan semakin berkualitas tadabbur dia terhadap Al-Quran. Begitu. Nah, kemudian dia mengatakan wala yashtagilu bidzalika kullihi an dirasatil Qur'ani wa ta'ahudihi. Ya, jangan dia sibuk dengan hal itu semua, artinya sibuk sampai melupakan terhadap mempelajari Al-Quran, menjaganya, mulazamah ya, terus menerus ya, wirdin minhu kulla yaumin ya. Jadi jangan lepas Quran ini, tetap harus dijadikan wirid harian ya. Jadi ketika sudah mempelajari, sudah menghafal Quran, karena kan hifzun itu menghafal bukan hanya artinya menghafal, itu menjaga. Jadi ketika orang sudah menghafal Quran, misalnya sudah disetorkan 30 juz, setelah itu selesai, tidak. Ya, orang yang menghafal Quran, hafizul Quran itu artinya dia menjaga terus ya Al-Quran itu di dalam dirinya. Bahkan menghafal atau menjaga Quran itu kan tidak hanya menjaga lafaz-lafaznya agar tetap dihafal, tapi
bisa kita bagi kepada 3 kan, ada hifzul lafzi, ya hifzul makna dan hifzul amal. Jadi menghafal Quran itu maknanya 3, berarti 1 hifzul lafzi, menghafal lafaz-lafaznya, menjaga lafaz-lafaznya agar selalu ingat. Yang kedua hifzul makna, menjaga maknanya agar tetap hadir di dalam diri kita dengan terus mentadaburinya. Dan yang ketiga menjaga pengamalannya. Itu yang dimaksud dengan hifzul Quran itu seperti itu. Ya, jadi ketika kita sudah mulai masuk mempelajari ya matan-matan ilmu syar'i ini, ya dari mulai ilmu-ilmu Al-Quran, ya ilmu hadis, ya usul akidah, usul apa tadi, usul fikih juga ya, matan al-waraqat misalnya yang paling awal kita pelajari, ya nahwu sorof, tetap itu jangan melupakan kita dari kebersamaan kita dengan Al-Quran. Makanya bisa kita jadikan wirid harian. Ya bahkan para ulama salaf dulu itu banyak mengkhatamkan Quran ya dalam 1 minggu, dalam 1 pekan. Misalnya di sini dikatakan au jum'atin kama taqaddam, atau dalam 1 Jumat, maksudnya dalam 1 pekan sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan. Ya, dan bahkan ada yang membuat rumus ya, misalnya dengan istilah fami bisyaukin ya. Fami bisyaukin itu artinya kan mulutku selalu dalam kerinduan. Itu singkatan ya. Fa itu berarti hari pertama dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, lalu hari kedua Mim Al-Maidah. Kemudian hari ketiga ya Yunus, surat Yunus. Ba-nya Bani Israil ya Al-Isra. Sin-nya Asy-Syu'ara, waw-nya Wasofat, dan qaf-nya mulai dari hari ketujuh dari surat Qaf sampai akhir. Wal yahdar min nisyanihi, dan berhati-hatilah dari melupakan Al-Quran ba'da hifzihi, ya setelah menghafalnya. Faqad warada fihi ada ahadits, sungguh telah terdapat hadis-hadis tadzuru anhu ya yang melarangnya. Ya, jadi memang ada hadis yang melarang kalau memang kita sudah hafal Quran jangan dilupakan, jangan diabaikan. Nah, kemudian setelah itu wa yashtagilu bi syarhi tilkal mahfuzati 'alal masyayikh. Ya, hendaklah dia sibuk ya dengan syarah apa yang sudah dihafal itu, mahfuzat itu, 'alal masyayikh, kepada para masyayikh, kepada guru-guru yang memang memiliki kemampuan untuk mensyarah ya matan-matan. Jadi memang idealnya matan yang kita pelajari itu dihafal ya. Kan sejak kecil ya, makanya di kutab begitu ya, merupakan jenjang pendidikan awal, pendidikan dasar yang sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin ya sejak dulu. Mereka itu ya menghafal Quran, kemudian sudah menghafal Quran lalu menghafal hadis, lalu matan-matan ilmu yang tadi yang ringkas ya mereka hafalkan. Ya setelah itu kemudian ketika mereka mulai beranjak di usia dewasa ya, dewasa awal, itu mulai mempelajari syarah ya, penjelasan dari matan-matan tersebut. Nah, kemudian beliau mengingatkan wal yahzar minal i'timadi fi dzalika 'alal kutubi ibtidaan. Ya, dan berhati-hatilah ya dari berpegang teguh dalam hal itu, maksudnya dalam syarah matan-matan yang dihafal itu, 'alal kutubi, kepada kitab-kitab, ibtidaan ya pada permulaannya. Ya, jadi jangan kita hanya membaca syarah dari matan-matan itu hanya dari buku saja, hanya dari kitab saja. Ya, kenapa? Karena bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi yang kemampuan bahasa Arabnya masih rendah. Ketika membaca kitab-kitab para ulama,
dia bisa jadi salah dalam memahaminya. Ya, karena juga kitab-kitab itu seringkali ada terjadi kesalahan penulisan, begitu ya. Makanya ya, dalam tulisan yang pernah saya share, bahaya ya belajar hanya dari buku tanpa guru. Ya, itu para ulama sudah memperingatkannya. Ya, bahkan ada yang membuat bait syair. Ya, dia menyebutkan bahaya ya orang akan tersesat ya ketika hanya belajar dari buku tanpa guru ya yang memahami inti dari ilmu ya di dalam buku atau dalam kitab itu, yaitu seperti sesatnya seorang dokter ya, Tuma al-Hakim ya. Dia mengobati ya hanya berdasarkan buku saja. Ketika baca suatu hadis ya, hadis yang sebenarnya itu kan habatus sauda ya, dawaun ya likulli dain begitu. Habatus sauda itu adalah obat dari berbagai penyakit. Tetapi karena dia tidak paham, dia mengandalkan kepada buku saja, ternyata dalam buku itu ada kesalahan tulis. Ya, habbatus sauda yang harusnya pakai huruf ba ya, titiknya 1. Nah, itu titiknya ada 2, jadi hayatus sauda, jadi huruf ya. Nah, itu kan maknanya hayatus sauda ular hitam. Ya, ular hitam bisa mengobati berbagai penyakit, lalu dia terapkan dalam pengobatan ya, sehingga bukannya kesembuhan yang didapatkan, malah orang mati ya karena pengobatan yang dia lakukan. Nah, itu dikenal ya dengan Tuma al-Hakim. Orang bahaya kalau orang hanya belajar dari buku tanpa penjelasan dari guru. Begitu. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman mi'lahu. Tetapi dia berpegang ya, dalam berpegang teguh kepada setiap kepada setiap bidang ilmu yang dia pelajari itu, kepada orang yang paling baik pengajarannya ya, paling tahqiq ya, paling bisa meneliti ya mana yang benarnya, itu tahsilan minhu ya, dan juga bisa menghasilkan ilmu ya, melalui pembelajaran ya dengan syekh itu, dengan guru itu. Wa akhbaruhum bil kitabil ladzi qara'ahu, dan yang lebih mengetahui ya tentang kitab yang dia baca itu. Gitu. Jadi belajar kepada guru ya, namun guru yang betul-betul bisa paham, bisa menjelaskan ya matan-matan itu. Begitu ya. Nah, kita juga berusaha ya untuk semaksimal mungkin ya untuk membahas matan-matan ilmu ini ya, begitu. Tentu misalnya yang saya ajarkan ya di dalam majelis-majelis ini tidak mengandalkan pembacaan sendiri gitu ya, tetapi juga kita pelajari dari para masyayikh ya, kita pelajari dari para masyayikh ya. Ya alhamdulillah sekarang dengan kemudahan kita bisa menyimak kajian masyayikh di berbagai negeri ya, misalnya yang alhamdulillah sudah matan-matan yang sudah saya ikuti dari para masyayikh di Mauritania misalnya, atau juga di Maroko, di Saudi, itu menjadikan kita semakin paham ya dalam matan-matan ilmu itu. Jadi tidak dengan perkiraan sendiri ketika belajar, oh ini maksudnya begini tidak, tetapi kita mendengarkan. Nah, makanya penting sekali modal bahasa Arab ini. Ya, modal bahasa ini sangat penting untuk memahami penjelasan ya para guru, para masyayikh yang lebih tinggi ilmunya begitu. Ya, kalau kita tidak punya dasar bahasa Arab ya tentu tidak akan bisa.
untuk bisa meraih banyak ilmu dari para masyayikh. Wa dzalika ba'da mura'ati sifatil muqaddamah minad din wassalah wasyafaqah wa ghairiha. Dan hal itu dilakukan setelah memperhatikan sifat-sifat yang didahulukan, ya, yaitu dari agamanya, kesolehannya, ya, kasih sayangnya dan yang lainnya. Artinya sifat-sifat yang ada pada guru itu, ya. Jadi guru itu memang secara keilmuannya bisa, ya, untuk menjelaskan matan-matan ilmu itu, mengajarkan ilmu-ilmu itu, ya, juga dibarengi dengan kita mengetahui tentang agamanya yang baik, ya, beragama dengan cara baik, kemudian kesolehan, kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat seorang guru yang harus dimiliki, begitu. Fa in kana syaikhuhu la yajidu min qiraatihi wa syarhihi ala ghairihi ma'ahu fala ba'sa bidzalika. Maka jika keadaan syekhnya tidak lebih bagus, ya, la yajidu. Ini dari kata jayid, ya, jadi jauh dah, tidak lebih bagus, ya, min qiraatihi dari pembacaannya, ya, wa syarhihi dan penjelasannya, ala ghairihi ma'hu terhadap yang lainnya, ya, bersamanya, fala ba'sa bihi bidzalik, maka tidak mengapa hal itu, ya. Tentu juga disesuaikan, ya, dengan yang kita mampu, ya, kita menemukan guru ya, walaupun tidak lebih baik daripada yang lain, yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ya, secara keilmuannya tidak salah-salah. Tentu kita bisa membedakan mana guru yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya, ya, dengan yang asal-asalan, dengan yang sekehendak dirinya. Kadang ada orang membahas ayat, hadis, ilmu Islam, ya, tidak betul-betul berpegang teguh kepada asal, gitu, ya, kepada secara keilmuannya, tapi yang mengikuti, ya, perkiraan dia, ya, selera dia, atau bahkan selera dari mustaminya, ya, begitu. Maka hal itu tidak mengapa. Wa illa ra'a qalba syaikhihi in kana arjahum naf'an, ya, gitu. Dia memperhatikan hati syekhnya jika dia lebih mengharapkan, ya, dari mereka itu kemanfaatan, li'anna dzalika anfa'u lahu wa ajma'u liqalbihi alaihi, karena hal itu lebih bermanfaat baginya dan lebih bisa lebih terkumpul di dalam hatinya, ya, maksudnya mendahulukan hati yang diperbaiki, ya, terlebih dahulu, ya, meskipun ilmunya tidak terlalu banyak misalnya, ya, tetapi yang lebih penting kan tentu adalah mensucikan hati, mensucikan jiwa, ya, itu makanya itu bagian dari adab, ya. Adab itu adalah bagian dari pensucian hati, ya, makanya lebih didahulukan, ya. Makanya para ulama mengatakan misalnya ta'alamtul adab salatina sanata, ta'alamtul ilma isrina sanatan, wa ta'alamtul adaba salatina sanatan. Ya, aku belajar adab itu selama 30 tahun, sedangkan belajar ilmunya 20 tahun. Jadi lebih banyak, ya, belajar adab. Ya, ketika adab itu sudah kuat di dalam diri kita, ya, artinya kan hati kita itu betul-betul siap ketika menerima ilmu. Ya, kadang ada orang yang, ya, hatinya masih dipenuhi dengan kekotoran, ya, itu adabnya masih belum terbentuk di dalam dirinya. Ketika diberikan ilmu-ilmu itu, bahkan ilmu yang banyak, dia tidak siap, ya, sehingga
salah ya di dalam memperlakukan ilmunya itu, sehingga yang lahir adalah malah kesombongan ya dengan ilmu itu, bahkan inginnya menyalahkan orang, mendebat orang begitu. Jadi dengan ilmu yang dia pelajari itu bukannya semakin menambah ketakwaannya, ya begitu, justru malah ingin bermusuhan dengan orang begitu. Ini salah, itu salah, ya dia semua. Padahal itu tadi ya adabnya tidak dia dahulukan, bagaimana menyikapi ilmu-ilmu itu, mengamalkannya dan sebagainya. Wal ya'khudh minal hifdzi wasyarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu. Dan hendaklah dia mengambil dari hafalan apa yang akan dia hafalkan ya, matan-matan ilmu ini, wasyarhi dan syarahnya, apa yang memang memungkinkan bagi dirinya dan memang kondisinya mampu. Jadi setiap murid juga harus melihat kemampuan dirinya. Kalau mampu misalnya mempelajari matan ya ilmu ini dulu, pelajari ilmu itu dulu ya sampai dia menguasai, nanti menambah lagi begitu ya. Itu jadi mengukur kemampuan diri, karena khawatirnya ketika dipaksakan bukan malah masuk ilmunya. Min ghairi iktalin yumillu ya, tanpa memperbanyak ya, yang membuat bosan ini ya, tanpa jadi kadang karena semangat gitu ya, dia banyak mempelajari ilmu tapi sebetulnya dia belum siap untuk itu, sehingga membuat dia dirinya bosan, tidak kuat untuk mempelajarinya. Wala taksir ya, dan juga jangan mempersedikit ya yukhillu ya, yang bisa membuat cacat ya bijaudati tahsil, dengan kualitas dalam menghasilkan ilmu. Jadi kalau misalnya mampu untuk lebih ya, lalu dia hanya yang penting saya cukup dengan segini saja, padahal dia mampu untuk lebih. Nah, juga jangan seperti itu. Kalau memang kita punya kemampuan untuk mempelajari beberapa ilmu misalnya, ya kita lakukan. Ya, jangan membatasi diri dengan yang sedikit padahal kita mampu untuk lebih. Karena akan rugi gitu ya. Jadi rugi dia orang yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk menuntut ilmu lalu dia berleha-leha ya. Begitu. Karena kata para ulama ya, al ilmu katsir wal umru qasir. Ya, al ilmu katsir, ilmu ini banyak, tidak akan bisa kita selesai pelajari, sedangkan umur kita ini pendek. Ya, al ilmu katsir wal umru qasir. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya asal yang kedua, an yahzara fi ibtidai amrihi minal ishtighal fil ikhtilafi bainal ulama'i au bainan nasi mutlaqan bil aqliyat was sam'iyat. Ayyahdaro, hendaklah berhati-hati ya, fi ibtidai amrihi, pada awal urusannya, minal istiqol ya, dari menyibukkan diri, fil ihtilaf, dalam perbedaan pendapat, bainal ulama, di antara ulama ya, au bainan nas, atau di antara orang-orang, mutlaqan, secara mutlak, fil aqliyat, baik dalam ilmu-ilmu akal ya, wal sam'iyat, atau dalam ilmu-ilmu yang didengar, maksudnya dalam ilmu wahyu, dalam ilmu-ilmu syar'i. Ya, fa innahu yuhayyiru dhihna wa yudhishul aqla. Ya, karena hal itu akan membuat bingung, otak ini membuat bingung dan bisa membuat kaget terhadap akal. Jadi belum apa-apa udah belajar banyak perbedaan pendapat, ya, begitu, perbandingan mazhab dan sebagainya. Ya, kalau untuk pemula, untuk awal, ya pelajari dulu ya yang satu, makanya kan pelajari dalam satu mazhab begitu ya, itu agar ataupun bisa yang diajarkan itu ya sesuai dengan apa yang oleh gurunya begitu
Ya, satu pendapat dulu begini, pendapat yang paling kuatnya bagaimana ya, begini begitu ya. Jadi dalam satu madhab dulu, dalam satu pendapat, belum kepada perbedaan, karena belum siap untuk menampung itu, karena ilmu-ilmunya belum cukup ya untuk bisa menerima ya berbagai perbedaan itu. Ya, gitu. Makanya misalnya dalam fikih kita pelajari secara sistematis ya dalam satu mazhab. Nah, meskipun misalnya nanti dalam yang dipelajari dalam mazhab itu tentu kan bukan orang bermadzhab itu kan bukan berarti harus mengikuti menerima semua perkataan yang ada dalam mazhab itu, tidak. Ya, ketika orang sudah mempelajari dalilnya ya, kemudian misalnya ternyata dengan mempelajari dalil itu ya ini yang lebih kuat, ya kita ikuti yang lebih kuat. Ya, meskipun berbeda dengan mazhab itu. Ya, jadi bermadzhab itu bukan berarti harus taklid buta, itu salah. Ya, para murid-murid dari para imam mazhab itu kan mereka ada saja yang mereka tidak sepakat dengan imamnya. Ya, murid-muridnya misalnya Imam Syafi'i, ya ada Al-Muzani ya dan sebagainya. Hampir dalam seluruh imam, bahkan misalnya antara Imam Abu Hanifah dengan dua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu juga ada yang berbeda dari imam mereka. Jadi bermadzhab itu bukan berarti harus menerima semua perkataan dalam mazhab itu. Ya, hanya dia sebagai madrasah, kita pelajari dulu dalam satu mazhab, gitu ya. Nah, maka misalnya ketika guru menjelaskan, ya menurut guru itu yang ini misalnya yang lebih kuat seperti ini. Walaupun yang mu'tamad misalnya ya dalam mazhab itu, yang dipegang dalam mazhab itu begini. Ya, yang jelas dia pelajari satu pendapat dulu, jangan dulu perbedaan ya begitu. Dan karena itu butuh analisis gitu, sehingga ketika disampaikan semua pendapat, orang jadi bingung pendapat mana yang mau diikuti. Bagi pemula ya diberikan oleh guru begini, ini yang lebih kuat kita ikuti. Jadi secara perlahan-lahan dulu, jangan terlalu berambisi ya, tapi tidak melalui tahapannya. Nah, setelah misalnya kita sudah paham dalam mazhab Syafi'i misalnya begini, nah, boleh kemudian setelah itu kita memperdalam lagi. Bahkan diiringi juga dengan ilmu-ilmu alatnya, ilmu-ilmu ushul fikihnya, ya ilmu hadis dan sebagainya. Nah, sambil juga kita bisa pelajari lagi mazhab yang lain. Ya, supaya tahu. Nah, ini juga penting juga setelah orang melewati mempelajari satu pendapat, satu mazhab dalam berbagai ilmu ya, tidak dalam fikih saja. Ya, lalu dia akan tahu ternyata ada pendapat yang berbeda, dalilnya seperti ini, pengambilan dalilnya seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan rasa toleransi kepada yang berbeda pendapat. Karena kalau orang hanya belajar dalam satu mazhab saja, dia tidak mulai mengenal pendapat lain, nah itu akan cenderung nanti malah mudah untuk menyesatkan yang lain. Makanya para ulama mengatakan Al-Maqarri misalnya mengatakan ta'allam al-khilaf yatasi sadruka. Pelajarilah perbedaan pendapat, itu akan lebih meluaskan hatimu. Begitu ya. Nah, jadi di awal tentu satu dulu begitu ya, agar tidak kacau pikirannya. Bal yutkinu awalan kitaban wahidan, ya, tetapi di awal hendaklah memungkinkan ya satu kitab fi fannin wahid, dalam satu bidang ilmu, au kutuban fi funun, atau bisa juga dia mempelajari beberapa kitab dalam funun, dalam berbagai bidang ilmu, in kana yahtamilu dzalika, ya kalau memang dia mampu untuk itu, ya ala tariqatin wahidah, ya dengan satu metode yang sama, ya tadi halahu syai'uhu, yang diridhoi atau yang membuat atau yang disenangi oleh syekhnya. Jadi
Syekh gurunya dalam mengajarkan dengan cara seperti apa, ya dengan cara dia sendiri yang menurutnya lebih baik dalam pengajarannya. Begitu. Ya kalau memang mampu untuk mempelajari beberapa mataan, tapi jangan disibukkan dulu pikiran dengan perbedaan pendapat. Tetap satu pendapat dulu yang dipilihkan, yaitu dipahami dengan benar, ya bisa juga dengan dalil-dalilnya agar paham. Setelah itu bisa beranjak ya dalam tahap berikutnya untuk mengetahui perbedaan pendapat. Fa in kana tariqatu syaihi naqlul madzahib wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahid. Maka jika cara syekhnya dalam menukil madhab-madhab dan perbedaan pendapat dan dia tidak memiliki satu pandangan. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Falyahdhar minhu." Maka berhati-hatilah darinya, fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi. Karena madaratnya lebih banyak ya daripada manfaatnya. Ya, jadi membuat bingung gitu ya. Di awal udah begini-begini perbedaan pendapat, sedangkan dia sendiri tidak punya pilihan ya dalam pendapat itu. Nanti karena murid dia di awal kan dia tidak bisa menentukan pendapat mana yang dipilih kan begitu. Sehingga membingungkan. Maka di awal dipilihkan dulu, nah ini pendapat ini misalnya. Ya, karena setiap orang harus berusaha memilih mana pendapat yang lebih kuat bagi dirinya untuk diamalkan. Pada akhirnya kan ilmu itu untuk diamalkan. Begitu. Walaupun ini perbedaan pendapat, tapi kan dia harus memilih mana yang harus akan diamalkan. Ya, makanya al-amalu birrajih wajibun larrajih. Ya, mengamalkan yang rajih, yang lebih kuat itu wajib. Ya, bukan rajih tapi wajib. Jadi mengamalkan yang rajih bukan rajih tapi wajib. Ya. Walaupun terkadang yang rajih menurut ini ya berbeda dengan yang rajih menurut yang lain karena itu berdasarkan keilmuan masing-masing. Gitu. Wa kadzalika yahdharu fi ibtida'i tarabi fil minal mutala'at fi tafariqil musannafat fa innahu yudayyi'u zamanahu yufarriqu dhihnahu. Begitu juga hendaklah dia berhati-hati di awal belajar mencari ilmu ya dari mutolaah, memutolaah, menelaah, membaca berbagai karya-karya karena itu akan akan menyia-nyiakan waktunya, membuat otaknya itu menjadi terpecah-pecah begitu bercabang ya bal yu'til kitab alladzi qara'ahu awil fanni alladzi ya'khudhuhu, tetapi hendaklah dia memberikan ya kitab yang dia baca atau fan ya bidang ilmu yang dia ambil kulliyatahu secara keseluruhannya ya atau ya secara keseluruhannya menguasai ya dalam fan itu hatta yutkinau sampai dia memungkinkannya begitu. Jadi jangan kalau di awal ya jangan dulu banyak menelaah berbagai kitab gitu ya, satu kitab dulu pahami secara utuh ya, satu bidang ilmu ya. Jangan dulu berambisi ingin baca kitab ini membaca kitab ini padahal satu kitab saja belum dia pahami. Nah, ini harus di-manage ya, semangat dalam menuntut ilmu juga harus di-manage. Dia misalnya tertarik dengan kitab ini, pengen beli kitab ini, pengen beli. Begitu kan, kadang beli saja dibaca tidak kan begitu. Ya, atau ya dia berimisi ingin membaca ini, ingin membaca itu. Padahal satu kitab saja belum dia pahami secara utuh. Gitu. Karena biasanya kadang misalnya dalam tafsir berbagai tafsir yang lain juga kadang banyak persamaan yang dibahasnya itu. Kalau kita sudah menguasai satu kitab itu
ketika baca kitab-kitab lainnya tidak akan kesulitan gitu ya. Jadi kuasai dulu ya secara bertahap ya, satu kitab. Begitu wa kadzalika yahzaru minat tarakul, begitu juga harus berhati-hati dari berpindah dari satu kitab ke kitab lain min ghairi mujib, tanpa ada alasan yang mendorong kepadanya. Fa inna wa alamatud dajari wa adamil falah, itu adalah tanda kekacauan ya, tidak benar dalam menuntut ilmu dan tidak ada keberhasilan begitu ya. Baik Ibu sekalian, sampai situ dulu. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau kita sedikit lagi nih, satu paragraf lagi. Wa amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu, adapun apabila ya keahliannya telah telah nyata, telah terbukti keahlian dia ya dalam bidang ilmu, wa ta'akkadat ma'rifatuhu ya, dan telah kuat ya kepengetahuannya, fal aula, yang lebih utama, alla yada'a fannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fi. Janganlah dia mengabaikan satu bidang ilmu pun di dalam ilmu-ilmu syariat kecuali dia melihatnya, mengkajinya. Jadi kalau memang sudah punya keahlian ya, khususnya dalam ilmu-ilmu dasarnya dia sudah pelajari ya, itu misalnya yang kita programkan, misalnya dalam ilmu syar'i dasar ya, kita pelajari akidah yang dasar, akhlak, kemudian fikihnya kita gunakan misalnya mazhab Syafi'i terlebih dahulu ya, matan Abu Suja misalnya. Kemudian hadis ya, syarah hadis, tafsir yang dasar pemula ya, lalu dengan ilmu-ilmu perangkat ya, usul fikihnya, kaidah fikih, lalu hadis ya, istilah hadis, lalu usul tafsirnya, yaitu sebagai ilmu dasar, dan juga bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, mufradat. Nah, ilmu-ilmu dasar ketika sudah kita kuasai itu, nah lalu mulailah kita beranjak kepada berikutnya, jenjang pertengahan. Nah, dalam semua bidang ilmu itu nanti ada kitab-kitab yang untuk jenjang pertengahannya. Ya, dalam tafsir misalnya ada Ibnu Katsir, itu untuk jenjang pertengahan. Ya, dalam ilmu-ilmu lain juga begitu. Nah, baru setelah jenjang pertengahan kita lewati, baru kepada mutawwalat ya, kitab-kitab yang besar, yang tebal. Nah, baru sibukan kita kalau sudah punya dasar itu ya, menyelam di lautan ilmu yang sangat luas ini begitu, sehingga ada kesenangan dalam diri orang itu ketika terus ya menambah ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, itu menjadi kesenangan dalam dirinya, itu kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan oleh apa. Karena para ulama itu kan yang paling membahagiakan mereka adalah ketika mendapat ilmu yang baru. Fa in sa'adahul qadaru wa tulul umri ala tabahuri fihi fadak. Ya, fa in sa'adahul qadar ya, bahwa apabila takdirnya bisa membantu terhadap hal itu, dan juga panjang umur ya untuk bisa menyelam, tabahur dari kata bahrun, laut, tabahur, bisa menyelam ya di dalam lautan ilmu itu, maka itu adalah baik baginya. Fadzaka wa illa faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawatil jahli bidzalikal ilmi. Dan jika tidak ya, sungguh dia telah mengambil faidah apa yang dengan ilmu itu dia bisa keluar daripada kebodohan, musuh kebodohan. Karena kebodohan itu musuh yang harus diperangi dengan ilmu. Ya, tapi tetap harus terprogram mana dulu gitu kitab yang akan kita pelajari, kita dalami dalam berbagai bidang ilmu yang paling inti. Makanya para ulama sudah
banyak merekomendasikan ini ya, kitab ini yang lebih utama untuk pelajari begitu kan, karena umur kita pendek. Kalau kita salah dalam menempuh misalnya, sebetulnya kitab ini nggak terlalu penting ya, tidak terlalu bukan menjadi inti dalam ilmu itu, tapi kita malah mempelajari yang itu. Nah, itu bisa salah. Itu menyanyiakan waktu kita. Maka dipilihkan dalam berbagai bidang ilmu, mana nih kitab yang paling inti yang harus kita pelajari. Nah, itu dulu yang kita pelajari. Jangan dulu nambah hal-hal yang bukan intinya. Nah, ini perlu bimbingan ulama. Ya, nah, makanya kitab-kitab yang kita rekomendasikan untuk dipelajari ini juga hasil dari penelitian dan hasil dari kita pelajari dari para ulama yang merekomendasikan ya. Begitu khususnya di para masyayikh di Mauritania yang banyak saya ikuti, itu banyak yang merekomendasikan kitab-kitab apa saja yang paling inti dalam berbagai bidang ilmu, sehingga itu yang menjadi prioritas. Begitu. Yang kita pelajari kitab, sebenarnya kitab itu bukan inti dalam ilmu itu bisa salah. Dan juga kan para ulamanya, misalnya dalam ilmu nahwu shorof, siapa ulama yang menjadi muhakkik ya, pentahkik dalam ilmu nahwu shorof itu Ibnu Malik misalnya. Lalu kita pelajari dulu kitab-kitab beliau, ya kan, Alfiah Ibnu Malik ya, kemudian dalam ilmu tasrif dan sebagainya. Gitu. Ada juga Ibnu Hisham. Itu karena itu adalah tokoh-tokoh utama dalam ilmu itu. Jangan kita kemudian mempelajari yang bukan dari tokoh utamanya, sehingga nanti ada ilmu-ilmu yang lemah justru yang dipelajari. Wa ya'tani min kulli fannin bil ahmi falaham, hendaklah ya dia bersungguh-sungguh ya dalam setiap bidang ilmu itu yang paling penting ya, dari yang paling penting begitu ya, dia urutkan bil ahmi falaham wala yaghfulan anil amal alaihi wal maqsudu bil ilmi. Tapi jangan juga dia lalai dari mengamalkan ilmu itu yang merupakan maksud dari ilmu itu. Begitu ya sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pembahasan ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.